Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mardiah dengan NIM 931207119. Di sini saya kelompok 7 akan mereview kelompok 12 yang berjudul Instrumen Pengawasan Syariah di Indonesia. Yang pertama membahas tentang legal standar lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Yang pertama, legal standar lembaga keuangan syariah nasional. Pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan tentang konsep KCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam PBI, ini juga dijelaskan tentang format self-assessment pelaksanaan KCG pada Bank Syariah. Selanjutnya, nomor 2, legal standar lembaga keuangan syariah internasional. Lembaga berstandar internasional seperti AAO, IFI, Accrediting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, Islamic Financial Service Board, sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah. Tata kelola syariah menurut IFSB ialah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa, dan review internal kepatuhan syariah. Definisi tersebut memiliki komponen utama. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah dan berfungsi yang koheren seperti divisi syariah dan internal audit. Yang kedua, pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi, dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syariah dan moral Islam. Selanjutnya, DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah PMT pada Baitul Mal wa Tamwil berbentuk koperasinya yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Pengawasannya dilakukan dengan modal, yakni pengawasan internasional dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawas, yakni Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Pengawasan internal dan pengawasan syariah dalam konteks perkoperasian disebut dengan pengawas yang terdiri dari 1 orang ketua dan minimal 2 orang anggota. Pengawasan internal berfungsi untuk mengawasi dari aspek tata kelola PMT berdasarkan prosedur operasional standar yang ada. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengurus dan untuk melakukan tugas pengawasan. Pada umumnya, pengawas internal bertujuan untuk yang pertama, melindungi kekayaan perusahaan, kedua, memeriksa kecermatan dan keandalan akuntansi, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi usaha, keempat, mendorong ke arah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengawasan internal bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan menyediakan analisis penilaian, rekomendasi, dan komentar mengenai efisiensi
dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa. Menurut Undang-Undang Perkoperasian yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pada pasal 39 disebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu, pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada PMT serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, fungsi pengawas PMT menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu opini pengawasan. Salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS yaitu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada DPS diletakkan sejajar atau setingkat dengan Dewan Komisaris agar dapat memberikan opini dan saran atau nasihat yang efektif. Fatwa-fatwa ini digunakan DPS sebagai dasar hukum dalam mengeluarkan opininya agar dapat diketahui dengan jelas berasal dari hukum mana yang digunakan DPS dalam mengeluarkan opininya. Setelah terbitnya fatwa dan opini yang telah dibentuk oleh DPS tersebut, maka dilihat lagi dari segi kemaslahatannya, karena maslahat merupakan tujuan syariat dalam Islam. Di mana ada kebaikan, maka ada pula syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dari pemeriksaan ini yaitu untuk menilai kebenaran dan kewajaban dalam penyajian laporan keuangan. Ada beberapa langkah dalam pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. 2. Meminta informasi dan konfirmasi. 3. Memeriksa dokumen. 4. Review analitikal. Selanjutnya menghitung kembali, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Sekian dari tadi review dari saya. Apabila ada kata kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.